Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal an Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah qultu ayyu riqabi afdal qala anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan qultu fa illam af'al qala tu'inu shani'an aw tasna'u li akhraq qultu ya Rasulullah Araita in dha'uftu an ba'dil amali qala takufu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika muttafaqun alaih. As-sani'u bis-sadil muhmalah hadha huwal mashhur wa ruwiya dha'i'an bil mu'jamah ay dha dhi'ain min fakrin aw iyalin wa nahwi dhalika wal akhraqu alladhi la yutkinu ma yuhawilu fi'lahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. An Abi Dzar, dari Abi Dzar, namanya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu, aku berkata ya Rasulullah ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling afdal? Apa amal yang paling afdal? Aktsaru thawaban, yang paling banyak pahalanya. Jadi kata-kata afdal itu artinya yang paling besar pahalanya. Qala al-iman billah, ya iman kepada Allah. Kenapa? Pahalanya surga, ridhonya Allah. Jelas al-iman billah ini yang paling afdal. Tanpa iman billah semua amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-iman billah wal jihad fi sabilillah, dan jihad di dalam membela agama Allah, ai li'la'i kalimatih, di dalam membela agama Allah, bukan perangnya loh ya, bukan ributnya, tapi membela agama Allahnya. Walaupun mati di peperangan, tapi kalau bukan untuk bela agama Allah, kenapa? Seneng ributi. Allahu Akbar, tapi senang ributih. Faham ya? Bukan li'ala kalimatillah, maka percuma sia-sia. Rubba qatilin baina saffain Allahu a'lam bimutih. Banyak orang yang mati di antara dua saf kufar sama saf muslimin, tapi Allah Maha mengetahui matinya dia. Kenapa? Orang yang jihad fisabilillah sampai mati itu juga pahalanya top. Surga Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtalun. Dikatakan syuhada itu ketika ditanya oleh Allah, ada permintaan yang lainnya, madza tas'al? Ada, semuanya sudah top. Dia dapatkan kenikmatan surga, ridho Allah, udah derajat yang tinggi, udah dapat semuanya. Apa mintanya? As'aluka an tu'idani ila dunya fa uqatil wa uqtal. Ya Rabb, aku minta hidupkan lagi aku di dunia untuk aku perang lagi dan terbunuh lagi, saking menikmati. Ngono kok sing daftar itunya ya. Itu pahala. Harapannya orang yang ada di surga itu jadi mati syahid itu pingin mati syahid maning, saking enake gitu loh, saking nikmatnya mereka tadi itu. Nah, tapi jangan dolek-dolek perangnya jadi mati syahid, ya tidak boleh ya, karena Nabi menyatakan la tatamannau liqa al-adu, jangan kamu itu berharap untuk ketemu musuh perang, jangan. Was'alullahal afiyah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala tetap afiah, aman, damai, usahakan. Fa idza laqitumuhum, kalau memang sudah terjadi itu peperangan menghadapi musuh, alamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu ada di bayangan pedang kamu. Melaku wis. Jadi jangan kamu itu perang supaya masuk surga. Ojo. Tetap kamu minta damai. Tapi kalau sudah ada, jangan jadi pengecut. Ayo, cepetan, ndang mlebu surga. Gitu. Jihad fisabilillah. Qultu,
Aku berkata lagi, Jundub bin Junadah tanya lagi, ayyur riqabi afdal? Budak mana yang paling afdal ya Rasul? Untuk dimerdekakan maksudnya. Budak yang paling afdal itu yang mana ya Rasul? Untuk dimerdekakan, yang paling gede pahalanya. Ojo sing kematus. Wis tuwek orang-orang dina mati, saya merdekakan. Yang paling afdal itu yang mana? Qala anfasuha inda aliha, yang paling berharga. Nah, yang paling berharga itu riqab inda aliha, pada pemiliknya. Ya, pada pemiliknya yang paling diminati. Wa aktsaruha tsamanan, dan yang paling banyak nilainya, harganya, yang paling bagus ya anfasuha, yang paling bagus bagi pemiliknya dan paling mahal harganya. Kenapa? Termasuk itu adalah harta mulia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan loh ya. Jadi kamu tidak akan mendapatkan derajat bir. Derajat bir itu derajat yang tertinggi di surga. Sehingga kamu siap mengorbankan apa yang kamu cintai. Untuk Allah, inti pilihkan yang paling kamu cintai. Nih gambarannya. Duit 100.000 sama 1.000. Mana yang lebih kamu cintai? 100.000. Inti keluarkan 100.000. Untuk Allah, wah, inti akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Kalau enggak, inti tok nosing sewuan tok lantanalul birra. Sekalipun kamu jadi baik, enggak akan mendapatkan derajat tinggi ada di surga. Paham ya? Nah, karena itu di dalam kamu bersedekah, cari anfasuha wa aktsaruha tsamanan. Cari yang paling bagus, yang paling mahal kalau perlu. BHS ambil plekat. Mana anfasuha wa aktsaruha tsamanan? Sedekah BHS kon. Paham ya? Baru kamu akan bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baik. Qultu, maka aku bertanya, fa illam af'al. Lah kalau aku enggak bisa mengerjakan. Kenapa? Melarat. Lah ya apa ya Rasul? Yang paling mahal. Lah kalau memang enggak punya budak, berarti tidak bisa beramal. Nah, tu'inu shani'an. Ya kamu membantu orang yang berbuat. Bantulah orang yang melakukan. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, bantuin orang yang melakukan itu. Ajak-ajak dia untuk melakukan. Atau tasna'u li akhraq. Kamu berbuat, ini syak daripada perawi ini ya. Au tasna'u li akhraq. Atau kamu melakukan kamu berbuat untuk orang yang nggak bisa melakukan dengan sempurna. Gambarannya begini. Ada orang punya duit. Ya. Tapi dia tidak bisa menyalurkan duitnya tadi itu. Kamu bantu. Saya bantu bagaimana untuk menyalurkan duit tadi itu. Ini tasna oleh akhraq. Ada orang mau bangun masjid, tapi dia tidak tahu di mana bangun masjid karena dia terlalu sibuk. Kamu salurkan, kamu bantu buatkan masjid ada di daerah. Ini tasna oleh akhraq, walaupun bukan duitnya kamu. Ya, walaupun bukan duitnya kamu, tapi kamu membantu orang yang tidak bisa melakukan dengan baik. Jadi di sini hendaknya kamu tadi itu membantu. Kalau kamu tidak bisa berbuat kebaikan, bantulah orang yang berbuat kebaikan. Biar sempurna. Orang ini dermawan, banyak menyumbang. Tapi kadang-kadang tidak tepat.
Itu loh. Eman, kamu aturkan. Inti kalau tak kasihkan ini lebih afdol, ini lebih afdol, ini lebih utama, ini lebih utama. Tasna' li akhirat. Kamu termasuk membantu untuk orang yang berbuat lebih baik. Gultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Ya Rasul, bagaimana pendapat Anda jika aku tidak mampu untuk mengamalkan? Loh, itu juga anu enggak mampu ya Rasulullah. Kenapa? Ana juga enggak mampu keliling karena ana sudah tua atau karena ana lemah, ana tidak punya pengalaman. Apa kalau ana enggak punya pengalaman begitu? Untuk bantu sudah enggak bisa beramal karena enggak ada duit. Karena enggak punya duit misalnya. Enggak bisa membantu dengan pikiran atau tenaga karena memang enggak mampu. Di mana ya Rasul? Lah kalau sudah kepepet, sudah enggak punya apa-apanya, takuffu syarraka 'anin nas. Kamu mencegah kejahatan kamu daripada manusia. Artinya jangan merugikan mereka. Kalau kamu tidak bisa memberikan keuntungan mereka, jangan menjadi orang merugikan mereka. Fa innaha sadaqah minka 'ala nafsik, karena sesungguhnya sikap kamu dari itu menjadi sedekah terhadap dirinya kamu sendiri. Paham ya? Jadi di sini Abi Dzar ini tanya amalan paling afdal iman. Kedua, ya jihad fisabilillah. Mampu. Terus budak yang mana ya Rasul yang paling afdal untuk dimerdekakan? Ya yang paling berharga, yang paling disenangi dan kemudian yang paling berharga, paling mahal. Oh berarti sedekah itu yang paling mahal ya Rasul. Nah kalau tidak mampu. Lah kalau kamu tidak mampu, ya bantu orang yang mampu. Bantu orang yang kurang bisa melakukan itu, gimana bisa melakukan itu. Karena itu kadang-kadang penting untuk mendekati orang-orang kaya. Menyalurkan dana tadi itu kepada yang terbaik. Jadi, bukan yang paling penting bagi kamu loh ya. Yang terbaik. Cici, wis ojo ngono wis. Itu lebih afdal. Iya, tapi aku lebih butuh. Ya, ini enggak benar itu. Menyalurkan kepada yang lebih baik. Ya. Kemudian ya Rasul, lah kalau aku tidak mampu. Ya kalau tidak mampu, ya pokoknya jangan merugikan orang. Jangan sampai kamu merugikan orang melakukan kejahatan. Wallahu alam. Anda perlu dibahas? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Membahas masalah jihad, ada yang mau saya tanyakan. Misal ada 3 orang. Yang pertama dia jihad fisabilillah dengan cara berperang. Yang kedua, orang yang kedua, karena dia sudah hidup di zaman sekarang, dia memilih untuk jihad fisabilillah dengan cara mencari ilmu, terutama bagi pemuda dan pemudi. Yang ketiga, orang yang sudah berkeluarga, dia memilih jihad dengan cara bekerja untuk keluarganya. Yang saya tanyakan, apabila niat ketiga orang tersebut sama, hanya untuk semata mencari ridho Allah, dan ketika dia dalam menjalankan 3 hal masing-masing ini dia meninggal, kedudukan mereka bertiga di sisi Allah gimana? Terima kasih. Di situ apa? Al-akhraq di atasnya itu. Manlah. Nah itu kan di hadis itu. Hah? La yutkin apa? Iya. Jadi iya. Jadi ada yang menyatakan yasna'u li akhraq itu orang yang tidak bisa bekerja kamu bantu sampai dia bekerja. Itu. Ya. Contoh. Ini orang tidak mampu dia tidak mampu kehidupannya. Ya. Gimana caranya dia juga mampu? Tasna' li akhraq. Kau najari jahit. Sampai dia dari itu bisa jahit. Kamu belikan mesin jahit sampai dia dari itu bisa menjadi orang yang punya maisha. Nah, itu tasna' li akhraq juga bisa. Ya, man laisa lahu kasbun itu ya. Man laisa lahu kasbun. Ya.
Ya, jadi melatih orang untuk bisa punya keterampilan dalam bekerja. Hah? Nah, walaupun misalnya tidak pakai duit, karena dia tidak punya duit, ngajari orang bisa bekerja. Misalnya, saya nggak punya pekerjaan, saya itu dan ini, melok be aku. Dia bengkel misalnya. Nah, nanti kalau bel rusak, caranya betulkan begini, sehingga setiap ono bel rusak, kuno wis, caranya ganti ini uli itu begini, itu dan ini misalnya. Sehingga orang tadi itu punya kemampuan untuk bisa bekerja. Itu juga bagus. Ya, itu namanya tasna' li akhlaq. Nah, jihad fisabilillah itu tadi kan sudah dikatakan. Kalau sudah saatnya menghadapi musuh, bisa wajib hukumnya. Lah kalau sudah menghadapi musuh, yang wajib hukumnya menghadapi musuh, misalnya Pasuruan diserang sama orang kafir. Ya, Pasuruan diserang orang kafir, wajib untuk gerak kita ini. Lah kalau sudah wajib, ya jangan kamu mendahulukan yang lainnya. Ini karena wajib kok. Kamu meninggalkan haram hukumnya. Harus Anda bangkit, gitu loh. Paham ya? Nah, tapi kalau memang tidak ada musuh, ya ojo gawe macam-macam. Enggak bener. Nah, karena itu mati syahid itu bukan harus ditembak mati di medan pertempuran atau dibacok di medan pertempuran. Mati syahid itu walaupun kamu tadi itu ada di atas kasur bisa mati syahid. Nah itu dikatakan man sa'alallaha syahadata ballaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa orang yang sungguh-sungguh berharap mati syahid, tetap Allah angkat derajatnya dan akan diberi pahala mati syahid walaupun mati di atas kasurnya. Yang penting semangat jihadnya masih ada. Paham ya? Jadi nggak usah dolek-dolek. Ini berangkatnya nggak usah gitu, nggak apa-apa. Kamu di sini juga bisa jihad. Yang penting kamu serius. Kalau sudah wajib baru berangkat. Paham ya?